Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Rohman. Dan masih tetap di channel Bu Rohman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan berbagi tips ya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tipsnya itu adalah cara mudah tertidur di malam hari gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidur di malam hari itu sangat sulit sekali gitu teman-teman ya. Mata udah dimerem-merem juga sulit sekali kita untuk tertidur teman-teman ya. Nah itu sementara kita tahu sendiri bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk pemulihannya itu butuh istirahat di malam hari atau tidur di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam. Kenapa harus minimal 8 jam dalam satu malam? Penjelasannya ada di video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Tengok saja ke sana. Nah itu teman-teman, jadi di sesi kali ini saya akan menjelaskan saja atau memberikan saja tipsnya bagaimana cara mudah tertidur di malam hari untuk para gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman, seperti biasa ya, iklan dulu. Kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mengalami atau menghadapi 1001 macam sensasi ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semacam-macam sensasinya itu sangat banyak sekali, beraneka ragam, bervariasi. Kadang setiap harinya itu suka bergonta-ganti. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian rasanya itu, rasa sensasinya itu sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya di sana gitu teman-teman. Semuanya sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menanganinya juga gitu teman-teman, untuk setiap sensasi yang hadir itu juga sudah saya share. Biar lebih detail makanya tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya videonya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sehingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, butuh tidur di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam gitu teman-teman ya. Kita sudah tahu ya bahwa untuk tertidur di malam hari itu sangat penting sekali untuk pemulihan derita yang kita alami gitu teman-teman ya. Tetapi untuk melakukan tidur itu sangat sulit sekali teman-teman ya, sangat sulit sekali. Mata udah dimerem-merem juga, misalkan HP udah dimatiin, lampu udah dimatiin, semuanya pokoknya semua gangguan sudah ditangani. Tetapi untuk tertidur itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Dan ketika tertidur pun nanti selang 2 jam atau 3 jam kita itu selalu terjaga ya, selalu terjaga lagi. Dan ketika terjaga untuk tertidur itu akan sulit lagi gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Gitu teman-teman, apa sih penyebabnya? Gitu teman-teman ya. Karena untuk ketika kalian ingin menangani segala sesuatu sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian itu harus tahu dulu penyebabnya, gitu teman-teman ya. Nah, tetapi di sini saya akan dijelaskan dulu di awalnya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ingin tertidur di malam hari dengan cepat, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan gitu teman-teman ya.
Dan langkah yang pertama itu diawali dari pagi hari dulu gitu teman-teman, bukan di malam harinya sebetulnya ya, tetapi di pagi harinya. Jangan biasakan kalian ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sering selalu rebahan ya. Di pagi hari itu kalau misalnya kita sudah bangun, dan biasanya untuk orang-orang yang terkena asam wajar saja sih sebetulnya ya, kalau misalkan ada agak malas gitu teman-teman, kemudian malas untuk bergerak, malas ngapa-ngapain, jadi seringnya itu rebahan teman-teman ya. Nah justru ketika kita sering rebahan dari pagi, siang, sore, justru itu akan memperhambat proses tidur kita di malam hari teman-teman ya. Jangankan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang normal saja kalau misalkan di pagi harinya, siang harinya, sore harinya sering rebahan, itu untuk di malam hari akan sangat sulit sekali untuk tertidur. Nah itu teman-teman. Nah sekarang kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pagi harinya, siang harinya, sore harinya kita sering rebahan, ketika di malam harinya sudah otomatis sangat sulit sekali untuk tertidur. Apalagi kita itu selalu ditambah dengan selalu berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, jangankan untuk ketika kita tersadar seperti ini teman-teman ya, untuk tertidur saja ketika mata dimerem-merem juga, itu pikiran selalu melayang-layang ke arah penyakit, melayang-layang ke arah sensasi teman-teman. Nah itu akan memperhambat pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi tips yang pertama itu kalian jangan terlalu banyak rebahan teman-teman ya. Tetapi Pak, saya ini lagi tidak nyaman. Saya tahu teman-teman kalian tidak nyaman, tetapi usahakan jangan terlalu sering rebahan teman-teman. Minimal kalian tuh cuma duduk nongkrong depan rumah gitu teman-teman ya, sambil berjemur juga gitu teman-teman ya, biar tubuh kitanya itu agak capek teman-teman ya, agak fresh gitu teman-teman ya. Bukan capek karena bergerak teman-teman ya, tetapi biar kita itu capeknya itu ya tidak bukan ke arah-arah berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika di siang hari itu alangkah baiknya kalian itu sering nongkrong saja. Kalau misalnya kalian tidak kuat untuk jalan-jalan, masih belum kuat ya untuk jalan-jalan, kemudian olahraga ringan, misalkan belum kuat, kalian cukup duduk saja depan rumah sambil nongkrong gitu teman-teman ya. Usahakan badannya itu terjemur gitu teman-teman ya. Tetapi untuk bagian kepala hindari saja terjemur gitu. Kenapa kita harus menghindari bagian kepala itu terjemur teman-teman ya? Karena kalau misalkan kita yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berbeda ketika kita dulu sedang sehat gitu teman-teman ya. Mungkin dulu ketika sedang sehat kita terjemur bagian kepala ya mungkin biasa-biasa saja, atau misalkan ada juga mengalami pusing kalau seandainya terlalu lama terjemur gitu teman-teman ya, bisa mengalami pusing seperti itu. Nah tetapi untuk para gangguan Alzheimer itu kalau seandainya kita terjemur sebentar saja, itu kepala suka agak pusing teman-teman, agak pusing, agak puyeng, kemudian nanti lambat laun akan terasa meriang juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu ketika berjemur di pagi hari, hindari bagian kepala itu ikut terjemur teman-teman. Jadi cukup badannya saja yang terjemur. Nah caranya gimana untuk berjemur seperti itu? Kalian cukup duduk di antara yang panas dan yang teduh teman-teman. Jadi bagian badan kita jemur, kemudian bagian kepala kita itu ya kita masukkan ke bagian yang teduh gitu teman-teman. Itu caranya seperti itu ya. Jadi untuk siang hari itu alangkah baiknya kalian hindari saja terlalu sering rebahan. Jadi kalian cukup jalan-jalan. Kalau misalkan jalan-jalannya tidak kuat atau masih belum bisa gitu teman-teman ya, kalian cukup nongkrong depan rumah sambil berjemur. Nah itu teman-teman, jadi cuma duduk-duduk di kursi kayak macam begini gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya, ketika sulit untuk tertidur saya melakukan hal seperti itu. Dan alhamdulillah di malam harinya itu mungkin karena kitanya capek gitu teman-teman, capek karena terkena sinar matahari, badannya jadi agak lelah juga. Kemudian karena ada pikiran negatif juga karena terdorong dengan rasa lelah gitu teman-teman ya, karena sudah sering terjemur. Itu untuk di malam hari itu akan cepat sekali tertidur. Nah itu teman-teman ya. Jadi diawali dengan tips yang pertama itu ketika siang hari hindari saja untuk sering rebahan, apalagi untuk tidur siang gitu teman-teman ya. Nah untuk tidur siang itu sudah jelas hindari saja dulu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jangankan kita ya yang terkena gangguan asam, orang normal saja kalau seandainya siang hari suka tertidur, itu di malam harinya itu akan agak sulit juga untuk tertidur. Nah itu teman-teman, itu tips yang pertama. Kemudian yang keduanya,
ketika di malam hari menjelang mau tidur, kita misalkan sudah mulai rebahan gitu teman-teman, usahakan kalian itu setelah sholat isya atau sudah sembahyang isya itu kalian sudah mulai rebahan teman-teman ya. Jadi kalau rebahan setengah 8, kita kalau disulit-sulitnya untuk tertidur, tapi nanti juga di antara jam 9 jam setengah 10 itu kita sudah tertidur teman-teman ya. Nah itu berbeda ketika kita sudah mengalami sulit tidur, mentang-mentang sulit tertidur, jadi kalian cuman duduk nongkrong depan TV, kemudian nonton HP juga gitu teman-teman ya. Nah itu justru akan sulit sekali untuk tertidur teman-teman ya. Nah makanya ketika di malam hari, biasakan saja setelah sholat isya atau sudah sembahyang isya, kalian itu cobalah rebahan ya. Rebahan gitu, walaupun misalkan tidak ada rasa kantuk, paksakan saja seperti itu, biasakan saja seperti itu. Nanti ketika kalian rebahan setengah 8 malam gitu teman-teman, nanti kalian tertidurnya itu di antara jam 9 atau jam setengah 10 malam. Nah itu teman-teman, tetapi ketika kalian biasakan seperti itu ya, rebahan di jam setengah 8 malam, sering melakukannya seperti itu teman-teman ya, nanti juga kalian akan terbiasa, kemudian akan mudah ngantuk teman-teman, karena sudah mulai terbiasa rebahan di jam setengah 8 malam. Nah itu teman-teman, jadi balik lagi ya, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya ketika di malam hari itu usahakan hindari untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak macam nonton TV, nonton HP atau nonton laptop ya. Hindari saja seperti itu, biasakan saja rebahan di jam setengah 8. Nanti kalian juga akan tertidurnya itu di antara jam 9 atau jam setengah 10, atau mungkin kesininya karena terbiasa begitu rebahan, kalian ngantuknya akan datang dan kemudian cepat tertidur. Nah itu teman-teman, itu ya tips yang kedua gitu teman-teman ya. Dan kemudian tips yang ketiga, sebelum kalian tertidur itu usahakan ya kita itu perutnya itu sudah terisi dulu teman-teman, tetapi tidak terisi ketika kalian terisi langsung tertidur juga, tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hindari makan malam teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena harusnya ketika kalian terkena gangguan asam, ketika mau tertidur itu kita itu pencernaannya sudah beres ya, sudah beres mencerna gitu teman-teman. Jadi minimal per 2 jam atau 3 jam kita sudah sesudah makan kita boleh rebahan. Jangan kalian itu mengkonsumsi makanan langsung rebahan juga, langsung tiduran juga teman-teman. Hindari seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita tertidur ini ada pencernaan yang harus kita cerna teman-teman ya. Jadi proses mencernanya sih bisa mencerna ya ketika tertidur, tetapi akan tidak sempurna teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan kita sedang bekerja, kitanya tertidur. Nah itu teman-teman ya. Jadi nanti bekerjanya juga tidak akan maksimal gitu teman-teman ya untuk pencernaan. Makanya ketika kalian sudah makan, usahakan jangan langsung tertidur. Diamkan dulu selama 2 jam atau 3 jam. Nah setelah 2 jam atau 3 jam kalian bisa rebahan. Nah itu teman-teman, jadi ketika pencernaannya sudah beres, kalian bisa tertidur gitu teman-teman ya. Nah itu tips yang ketiga. Kemudian untuk tips selanjutnya, ketika kita tertidur itu biasanya selalu terjaga teman-teman, dan itu sangat sulit sekali ya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Saya juga mengalami hal seperti itu. Kita misalkan tertidur jam setengah 8, tahu-tahu jam 10 atau jam 12 atau jam 1 atau jam 2 kita itu terjaga lagi gitu teman-teman ya. Nah ketika sudah terjaga itu untuk tertidur itu akan sulit kembali teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita terjaga itu langsung pemikirannya itu selalu mengarah-arah tentang penyakit, mengarah-arah tentang sensasi, mengarah-arah tentang apa yang kita alami sekarang gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika terjaga pikirannya langsung jalan ke arah sana, dan akhirnya itu akan mempersulit kita untuk tertidur lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian terjaga lagi di malam hari, usahakan kalian jangan selalu mengingat tentang penyakit teman-teman ya. Kita tahu, sadari saja bahwa sekarang sedang butuh tidur gitu teman-teman, paksakan saja. Nah itu teman-teman, di awal-awal sangat sulit sekali ya untuk melakukan pemaksaan tidur ketika sudah terjaga, itu sangat sulit sekali. Nah itu teman-teman, jadi kadang kalau misalnya kitanya terjaga jam 12, itu bisa nyampe ke pagi kita bangun terus ya, bangun terus, sulit sekali untuk tertidur. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya biasakan saja ketika terjaga, pikirannya harus dijaga, jangan berpikir tentang ke arah penyakit, berpikir tentang ke arah sensasi teman-teman ya. Nah cuek saja,
fokus saja bahwa kalian itu sekarang butuh tidur gitu teman-teman. Paksakan saja. Nanti ketika kalian sudah memaksakan seperti itu, sering dipaksakan, nanti kalian juga terbiasa dengan sendirinya teman-teman ya. Dan akhirnya ketika terjaga juga kalian mudah tidur lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu teman-teman ketika sulit tidur saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana. Nah tetapi sekarang pertanyaannya dirubah ya. Kenapa sih Pak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika tertidur itu walaupun misalnya kita tidak ada sensasi tiba-tiba suka terjaga, kadang terkejut seperti itu. Nah itu teman-teman ya, kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis untuk tidurnya itu selalu terjaga, dan kadang terjaganya itu kadang ada yang sontak langsung terjaga, ada yang biasa-biasa saja gitu teman-teman ya. Dan dulu saya saat terkena gangguan asam seringnya itu ketika terjaganya itu kayak macam terkejut ya, ketika tertidur malam gitu tiba-tiba bangun gitu ya, kayak orang kaget gitu teman-teman. Dan kalau sudah begitu itu sulit sekali untuk tertidur. Nah itu teman-teman ya. Nah kadang dulu ketika belum paham saya juga selalu berpikir, waduh ini jangan-jangan apa lagi, ini kenapa nih ketika tertidur itu selalu terjaga dengan tersentak-sentak gitu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, kalian itu sekarang terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang kedua gangguan psikis teman-teman ya. Nah kita ketika sedang tertidur kemudian terjaganya selalu selalu mendadak gitu teman-teman ya, itu adalah efek dari stres teman-teman, atau efek dari banyak pikiran teman-teman ya. Jadi ketika kita banyak pikiran, apalagi pikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif, jadi tubuh kita itu semakin tambah sensitif teman-teman ya. Respon kita itu semakin sensitif teman-teman, karena sedang sedang bertahan ya, sedang mempertahankan. Jadi selalu terjaga gitu ya. Tubuh kita itu semakin sensitif, apapun yang terjadi kita itu mudah meresponnya teman-teman ya. Jadi ketika tertidur juga gitu, itu efek dari stres selalu terjaga gitu teman-teman ya. Kadang terjaganya itu suka tersentak dan bingung juga sebetulnya kalau belum paham waktu itu ya, ini kenapa bisa seperti ini. Dan ternyata ketika saya pahami, ketika saya pelajari, ternyata tidur saya waktu itu seperti itu karena memang efek dari stres, banyak pikiran teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, tanpa disadari itu menjadi pemikiran yang sangat besar buat kita gitu teman-teman ya. Dan akhirnya itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Dan ketika kita berpikir tentang ketakutan gitu teman-teman ya, berpikir tentang sensasi-sensasi negatif gitu teman-teman ya, pikiran-pikiran negatif itu selalu tertanam di pikiran kita teman-teman ya. Jadi ya ketika kita istirahat juga tubuh kita itu selalu waspada ya. Jangankan untuk terjaga seperti ini teman-teman ya, untuk tertidur saja tubuh kita itu semakin waspada gitu teman-teman. Jadi kadang suka tersentak ya, tersentak ketika tidur di malam hari. Nah itu teman-teman, jadi jangan khawatir, tapi teman-teman ya, nanti juga kalian bakalan membaik lagi. Yang harus kalian ketahui itu adalah memahami saja, biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain. Oh ternyata itu adalah efek stres atau banyak pikiran. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian sudah tahu ternyata itu dari efek stres atau banyak pikiran, ya sudah, mulai dari sekarang biar kalian itu tidur di malam harinya tidak selalu terjaga. Hindari pemikiran-pemikiran negatif teman-teman. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berpikir ke arah-arah negatif itu karena kitanya itu selalu mengira-ngira ya. Kita itu selalu menduga-duga bahwa gangguan ini takut menyebabkan kematian, bahwa gangguan ini takut menyebabkan pingsan atau dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi stop mengira-ngira tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Adapun kalau misalnya kalian sekarang sedang merasakan ketakutan tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu adalah karena ada trauma tersendiri saat mulai pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya sangat nikmat sekali gitu teman-teman ya, seolah-olah kita itu mau menghadapi kematian teman-teman ya. Tangan gemeteran, gelisah dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya diikuti dengan napas yang kurang plong atau napas terasa berat, itu membuat kita itu semakin cemas teman-teman ya. Nah padahal itu gula darah sedang turun teman-teman ya. Gula darah sedang turun, imun kita sedang turun. Jadi ditambah lagi kita berpikirnya mengarah-arah ke kematian. Jadi
ya akhirnya badan gemeteran, gelisah gitu teman-teman ya, keringat dingin seperti itu. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian respon tubuh juga ada seperti kayak macam napas kurang plong. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga kadang selalu mengeluhkan tentang napas berat juga gitu teman-teman. Padahal untuk napas berat itu kalian gak usah hiraukan teman-teman ya, karena itu bentuk respon tubuh kalian saat ada yang dirasa teman-teman ya. Nah yang lebih dominannya itu ketika kita mengalami cemas, was-was setiap hari, pasti dada itu terasa berat teman-teman ya. Contoh kecil saja untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam, kalau misalnya kita mengalami kaget, mengalami cemas, was-was itu teman-teman ya, itu napasnya agak kurang plong gitu teman-teman. Nah itu sebetulnya bukan dari penyakit paru-paru teman-teman ya. Kalau dokter sudah menyatakan kalian cuma terkena gangguan asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya sensasinya sangat banyak sekali, nah itulah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Makanya orang-orang selalu bilang itu sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi 1001 macam. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana bahwa kalian ketika sekarang sedang mengalami misalkan dada kurang plong gitu teman-teman, itu hanya bentuk respon tubuh saja sih sebetulnya ya, pertahanan tubuh saja, tidak berbahaya. Tetapi kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan apa seperti itu, kalian cukup menanganinya dengan rileks, santai, kemudian bantu dengan minum air hangat pelan-pelan. Nah itu teman-teman, nanti ketika kalian rileks, santai, napasnya itu kalian akan membaik lagi gitu teman-teman ya. Karena penyebabnya itu karena kitanya selalu tegang gitu teman-teman ya, untuk napas itu jadi agak kurang plong. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ini durasinya sudah 21 lebih ya. Itu video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Jadi bagi kalian yang sekarang sulit untuk tertidur di malam hari, alangkah baiknya kalian itu yang pertama, hindari dulu ya sering rebahan di siang hari, di pagi hari, di sore hari, hindari saja dulu seperti itu. Kemudian kalian harus banyak bergerak ya, jalan-jalan, kemudian sambil berjemur juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian belum kuat juga untuk melakukan jalan-jalan, kalian cukup duduk saja depan rumah nongkrong. Yang penting hindari terlalu banyak rebahan, kemudian terlalu banyak diam di dalam ruangan teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian keluar saja, melihat-lihat pemandangan seperti itu. Nah itu teman-teman, itu tips yang pertama. Yang keduanya, kemudian perbanyak minum, kemudian perbanyak makan teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita lapar, itu akan agak sulit juga untuk tertidur teman-teman ya. Jangankan kita yang terkena gangguan asam, orang normal saja kalau perutnya lapar, perutnya tidak ada nasi atau keroncongan, itu akan agak sulit juga untuk tertidur. Berpikir wajarnya ke sana. Nah itu teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, ketika kalian sudah tertidur kemudian terjaga di malam hari, itu kalian gak usah khawatir teman-teman, itu bukan dari apa-apa, itu hanya efek dari stres teman-teman ya. Nah sekarang paksakan saja untuk tertidur kembali gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya agak sulit juga, tidak apa-apa, lanjutkan saja, paksakan seperti itu, biasakan saja. Nanti kita juga bisa karena terbiasa teman-teman. Itu yang saya lakukan dulu. Nah itu tips dari saya, semoga saja tipsnya itu bisa berguna bagi teman-teman, karena tips itu atau cara-cara tersebut itu juga mampu melakukan proses tertidur saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja buat kalian juga cocok gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, sehingga kalian itu bisa berpikir wajar, bisa berpikir secara logika gitu teman-teman. Kemudian bisa menanganinya dengan mudah semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu agar teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi emosinya, moodnya, semangatnya, kebahagiaannya, tertawanya, semuanya tentang keadaan yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.